Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Monggo perkenalkan diri boleh, silahkan. Saya Mahinda Ustazah. Mahinda. Di sini saya mau menanyakan bagaimana solusi untuk mengarahkan anak sehingga anak itu bisa semakin, kalau Jawa, sergap ya. Usia berapa anaknya? Saya mau tanya dulu. Tolong sebutkan usia dan jenis kelamin anak-anak. Ya. Saya kelas 3 LI. Ya. Saya di Islam sini. Usia berapa berarti Ibu? Usianya sekitar 9. Ikhwan, akhwat? Ikhwan, ya. Kesulitan selama ini kami untuk menyampaikan materi-materi cara baca Quran, cara menghafal itu masih kesulitan saya pribadi Ustazah, karena anaknya kembali tipe anak yang aktif untuk bergerak. Masya Allah. Terus ketika saya mau menyampaikan, kayaknya anaknya kembali ke lebih kayak ke cenderung ke itu banyak alasan gitu Ustazah ininya. Tapi kalau diajarin sama Ustaz atau Ustazah, berapa persen insya Allah bisa masuk karena terpengaruh geraknya anak. Kadang itu saya melihat sendiri, anak saya itu misalkan dibantu sama Ustaz-Ustazahnya itu kalau diajarin itu suka gitu, banyak gerak gitu Ustazah. Apalagi nanti kalau sama umumnya otomatis ya semau anak saya kayak gitu. Jadi ini solusi apa ya Ustazah untuk anaknya itu bisa merangsang semakin giat, semakin rajin kayak gitu. Dan untuk qadarullah ini anak saya itu belum hafal untuk juz 30. Padahal teman-temannya yang karena bisa fokus itu alhamdulillah mereka mencapai anak itu cepat gitu. Qadarullah anak saya tipenya banyak bergerak seperti itu Ustazah. Baik Ibu, jazakillah khair. Sebentar, pertama, kenapa kita itu ibu-ibu terkadang, mohon maaf sekali, kurang mensyukuri anak-anak kita? Karena tadi saya dengar dari ibu sendiri, anak-anak yang lain sudah hafal juz 30. Artinya kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Ya. Kemudian saya mau tanya kepada ibu. Coba sekarang ibu yang jawab, gantian saya yang tanya. Sebutkan kelebihan anaknya ibu yang tadi yang ibu ceritakan. Kelebihannya yang ibu tahu. 1. Berani. Masya Allah, berani. 2. Suka kayak mengedukasikan apa gitu. Pengen ini, pengen itu. Mampu menjelaskan ke anak-anak atau gimana? Mencoba. Ini dicoba, ini mencari sesuatu yang dia itu pengen menemukan segala sesuatu dan yang ada di sekitarnya. Masya Allah. 3. Bingung ibu-ibu tuh kalau cari kelebihan anak-anak. Kalau cari kesalahan anak-anak gampang banget, iya enggak? 1. Aktif. 2. Ini. 3. Ini main terus. 3. Ngeyelan gitu. Hah? Eksperimen sama suka mencari hal baru sama enggak ya? Hampir sama, yaudah nggak apa-apa deh. 4, 5, saya minta 5. 4. Sebentar, kelebihan dulu ibu. Belum selesai. 4. Hanya 3 yang Allah berikan kelebihannya ibu. Coba cari lagi. Apakah Ananda penyayang atau peduli? Insya Allah pekerjaannya sudah ada sama teman-temannya. Peduli. Ya berarti peduli ya. Biasanya anak-anak yang aktif, yang dia mencari hal baru tuh sayang ke anaknya. 5. Udah saya bantu 1. Mau kompak dengan teman-temannya. Solid, Masya Allah. Allahu Akbar. Kabar gembira, supel. Oh akhirnya ketemu lagi 6, tambah supel gitu ya, Masya Allah. Nah sekarang saya bicara ya Bu. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk ibu, bahwa Allah Azza wa Jal menitipkan kepada ibu seorang anak calon pemimpin. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan ketika kita dikaruniai seorang anak yang kita tahu punya kelebihan yang tadi ibu sebutkan, artinya kita harus belajar lagi apa sih karakter dasar seorang pemimpin gitu loh. Dan yang tadi saya dengar ibu ketika menyebutkan kelebihan-kelebihan anak itu ada pada jiwa pemimpin, itu harus ada ke-6 sifat yang tadi ibu sebutkan. Dan seorang pemimpin
itu terkadang subhanallah, kalau kita tahu mereka punya ciri khas sendiri, punya kelebihan sendiri yang memang itu sudah Allah titipkan kepada mereka. Dan semua orang di dunia ini tidak harus jadi pemimpin, ada kalanya jadi rakyat, ya enggak? Kalau ibu-ibu begini bilang, nak kamu harus hafal ya nak 30 juz, itu harapan kita. Subhanallah, ada kalanya anak itu yang sudah berusaha untuk menghafal tapi nggak hafal-hafal, ada nggak? Dia berusaha untuk menghafal tapi nggak hafal-hafal. Subhanallah, saya pernah menemukan anak demikian. Maka akhirnya kita introspeksi diri, jangan-jangan metodenya yang kita salah ketika kita berikan kepada anak-anak. Waktu itu Bu, biasanya teman-teman coba ustadzah yang punya anak-anak didik hafalan juz 30. Rata-rata mereka yang sulit tertukar-tukar tuh surat apa? At-Takwir. Ya enggak? Mana yang sulit? At-Takwir apa Al-Infitar? Yang banyak ketukar-tukar apa? Yang awal-awalnya. At-Takwir, ya kan? Iya, kan banyak ketukar-tukar ya ustazah anak-anak. Nah, kami Bu, coba kalau kita bilang anak-anak kita tuh sulit menghafal, jangan katakan sulit dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah jadikan Al-Qur'an ini mudah. Di kami dulu, ustazah itu waktu kami masuk surat An-Naba ke anak-anak, kita cari begini Bu, ternyata ya. Saya berikan ini kepada ibu-ibu. Kita cari, kayaknya di internet ada cara mudah untuk menghafal surat An-Naba. Waktu itu ustazah kami menemukan cara di mana anak-anak akhirnya diberitahukan bahwa misalnya amma yatasaalun anin naba'il azim gitu ya. An-Naba berarti berita yang besar. Terus ditulis, ustazahnya bikin gambar berita yang besar misalnya ya. Terus dikasih tahu ke anaknya, ini apa namanya? Ini berita yang besar gitu ya. Apa berita yang besar? Artinya An-Naba. Coba diulangi lagi sambil anaknya melihat, sambil ustazahnya mentalkin, dan itu cepat masuknya. Kenapa? Karena anak-anak sifat karakter dasarnya dia punya namanya coding, dengerin. Coba contoh, mohon maaf ya, anak-anak kita yang belum bisa baca, ketika melihat satu tanda di sebuah supermarket, warnanya ini, lambangnya ini, mereka nggak bisa baca, tapi pernah kita bilang bahwa itu namanya supermarket A misalnya. Anak-anak lewat supermarket itu dia bilang, gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Padahal mereka belum bisa baca. Lihat aja, itu ada supermarket A gitu. Kenapa? Karena mereka punya namanya coding. Ya, dan ini pun kami belajar. Oh, anak-anak ini mudah dengerin. Tahu dengerin enggak, Bu? Mudah melihat, mengamati, dan akhirnya ingat. Ya, berarti kalau misalnya ibu merasa solusinya bagaimana anak-anak yang sulit menghafal, bukan anak-anak yang sulit menghafalnya, tapi kitanya yang mungkin metodenya berbeda atau metodenya kurang bisa ditangkap secara asik oleh anak-anak. Ya, insya Allah saya yakin di sekolah Islamic Center ini ya, insya Allah saya yakin mesti ada inovasi dari metode-metode yang ada. Ya, jadi kadang anak-anak kalau dibawa tegang, suruh duduk menghafal, itu malah nggak keluar. Ya, kami terbiasa di tempat kami itu, kita pertama karena masih anak-anak balita, kita ikut moodnya anak-anak. Mereka kita ajak dulu bermain, habis selesai bermain mereka senang, otaknya, pikirannya senang, santai. Kemudian kita coba untuk mentalkin, itu justru lebih cepat masuknya daripada kita memaksa anak-anak kita untuk duduk untuk menghafal. Ya, itu diantara metodenya. Yang kedua, kalau anak-anak di usia 9 tahun belum fokus, mungkin ada yang salah dengan pendidikan motorik di masa balita. Ya, ibu-ibu, meremas kertas untuk anak-anak itu jangan disepelekan. Merangkak untuk anak-anak itu jangan disepelekan. Apa bahasanya waktu dulu kita bermain engklek gitu ya, yang loncat-loncat atau kita jinjit, itu jangan disepelekan. Karena itu adalah cara anak-anak kita belajar untuk fokus. Ya, maka penting yang namanya anak-anak balita itu harus diajari namanya motorik. Ya, untuk apa tujuannya? Agar mereka lebih mudah untuk fokus. Kami di tempat kami pun, saya ada, alhamdulillah wa syukurillah, Allah beri kenikmatan, ada buku Bu, itu ada nomornya 1 sampai 12. Ya, nama bukunya saya lupa. Jadi anak-anak yang kurang fokus biasanya saya minta sebelum masuk kelas mengerjakan buku itu dulu. Nanti lihat ada dia mencocokkan warna, misalnya di sini ada warna oranye, merah, hijau,
harus nyari di sebelah sini merah, oranye, hijau. Nanti dibolak-balik. Hijau, oranye, sininya hijau, oranye, biru. Dia mulai fokus matanya dan itu alhamdulillah biidznillah taala ada perubahan. Ya, jadi kita yang harus mencari lagi. Kira-kira anak saya nggak fokus itu kenapa? Coba cari mainan-mainan yang seperti itu. Kayak buku ibu itu bentuknya ada kotakannya. Mungkin teman-teman ada yang punya nggak di sini? Macam-macam temanya. Pernah lihat Ustazah yang 1 sampai 12 nanti dicocokkan, nanti mana yang benar itu Masya Allah Tabarakar Rahman sangat-sangat menurut saya bisa belajar anak-anak untuk lebih fokus ya, menjadi media agar anak-anak lebih fokus. Atau sekarang ada namanya senam anak, senam fokus ya. Tahu senam fokus? Coba cari, itu ada biasanya gerakan untuk anak-anak fokus ya, Masya Allah. Dan itu tugas untuk kita sebagai orang tua untuk mencari, dan tentunya jangan pernah kita katakan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita itu Masya Allah nakalnya luar biasa ya, bandelnya luar biasa. Karena kalau kita senantiasa melihat kekurangan anak kita, kita lupa dengan kelebihan anak-anak kita. Gali kelebihannya, berikan fasilitas untuk mereka melebarkan kelebihannya atau melatih kelebihannya, dan itu insya Allah sudah cukup bagi kita dalam menemani buah hati kita. Jangan paksa anak-anak kita untuk menjadi sama dengan kawannya, karena setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Kita pun tidak mau ketika kita harus disamakan dengan wali murid yang lain oleh anak-anak kita. Begitu pula anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing anak ibu menjadi anak yang salih, calon pemimpin yang salih, kelak membawa kedua orang tuanya ke surganya. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.